lagi bersama saya Anissa di Podcast Mas, Podcast Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya nggak sendirian nih, saya ditemenin sama Ibu Dia. Halo Ibu Dia. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Dia. Terus ada juga Bapak Irwan. Halo Bapak Irwan. Halo, selamat malam. Selanjutnya nih ada Bapak Ade. Gimana Pak Ade kabarnya Pak Ade? Halo, selamat malam Bu Anissa. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah semuanya sehat dan dalam keadaan baik ya. Jadi hari ini kita akan membahas praktik smart government di Puskesmas, baik yang good practice maupun yang bad practice. Dilihat dari nilai ASN dan prinsip manajemen ASN. Langsung aja ya kita mulai ya. Yang mulai dari good practice dulu nih. Yang pertama yaitu digitalisasi rekam medis. Buat yang pertama Ibu Dia deh. Gimana Ibu Dia? Menurut Ibu Dia? Baiklah, digitalisasi rekam medis. P2B, guys. Untuk digitalisasi rekam medis. Kunci keberhasilan digitalisasi rekam medis terletak pada komitmen manajemen, kompetensi SDM, infrastruktur teknologi yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Komitmen dan manajemen penting untuk memastikan adanya dokumen kebijakan, anggaran, dan pengawasan. Adapun kompetensi SDM diperlukan agar rekam medis maupun tenaga kesehatan lain mampu mengoperasikan sistem yang baik, dan juga infrastruktur teknologi seperti jaringan, perangkat, server, dan keamanan data menjadi fondasi kelancaran, sementara kepatuhan regulasi menjamin keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas data. Nah, untuk memperluas digital ke unit lain, langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, sosialisasi dan pelatihan. Yang kedua, integrasi sistem, menghubungkan aplikasi RME dengan unit layanan seperti unit layanan laboratorium, farmasi, gizi, poli, rawat inap, agar data pasien terintegrasi. Yang ketiga ada pendampingan dan monitoring, menyediakan tim pendukung untuk membantu kendala teknis dan memastikan kepatuhan. Yang keempat ada evaluasi bertahap, melakukan uji coba unit tertentu, kemudian diperluas secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima ada budaya kerja digital, membangun mindset ASN dan tenaga kesehatan agar terbiasa bekerja dengan sistem digital sebagai bagian dari smart governance. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dia atas penjelasan tentang digitalisasi rekam medis. Kalau menurut Pak Ade ini gimana nih Pak, sebagai perawat nih? Oh ya, makasih Bu. Menurut saya, perawat yang tidak menginput data pelayanan ke dalam aplikasi rekam medik elektronik atau RME secara tepat waktu, melainkan hanya mencatat manual di buku catatan pribadi, akibatnya data pasien tidak berintegrasi dengan sistem, menyulitkan koordinasi antar unit, serta menghambat monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan. Penyebab kegagalannya tuh yang pertama kurangnya penguasaan teknologi, perawat belum terbiasa atau enggan menggunakan aplikasi digital. Yang kedua, budaya kerja lama seperti masih nyaman dengan pencatatan manual karena dianggap lebih cepat. Yang ketiga, manajemen waktu yang lemah. Data tidak segera diinput karena alasan sibuk melayani pasien. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan pimpinan. Atasan tidak melakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan penggunaan AME. Dan langkah untuk mencegah agar tidak terulang, yang pertama, pelatihan dan penampingan seperti meningkatkan keterampilan perawat dan dalam penggunaan aplikasi digital. Yang kedua, melakukan supervisi berkala seperti kepala puskesmas atau koordinator melakukan evaluasi rutin kepatuhan input data. Yang ketiga, penegakan SOP, memastikan setiap pelayanan pasien wajib tercatat di RME bukan hanya manual. Dan yang terakhir, internalisasi nilai ASN berakhlak, menanamkan sikap integritas, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik. Dan untuk alternatif cara untuk menghindarinya, yang pertama dengan digitalisasi terpadu, seperti menyediakan sistem yang user friendly, cepat diakses, dan terintegrasi lintas unit. Yang kedua, penjadwalan dan manajemen beban kerja, yaitu mengatur pembagian tugas agar perawat dapat melayani pasien sekaligus melengkapi input data tanpa tertunda, seperti penambahan SDM. Yang ketiga, memberikan reward, memberi apresiasi bagi perawat yang konsisten disiplin sekaligus teguran bagi yang lalai. Dan yang terakhir, manajemen perubahan atau change management, mengubah mindset perawat bahwa digitalisasi beban
tambahan, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, Bu, sekian. Baik, terima kasih Bapak Ade atas penjelasannya. Selanjutnya nih kalau Pak Irwan nih sebagai peranata komputer, gimana nih Pak pendapatnya tentang bad practice smart government di Puskesmas? Baik, kalau dari saya masih berhubungan dengan RMA. Jika kita sebagai penata komputer tidak melakukan pemeliharaan rutin terhadap server lokal dan sistem aplikasi rekam medis elektronik, maka sistem akan sering mengalami gangguan dan menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan pasien. Kondisi ini menurun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital Puskesmas. Penyebab kegagalannya, yang pertama, kurangnya perencanaan kerja, yaitu tidak adanya jadwal pemeliharaan sistem yang terstruktur. Yang kedua, kompetensi terbatas, penata komputer belum menguasai infrastruktur di digital secara optimal. Yang ketiga, minimnya pengawasan dan evaluasi, yaitu pimpinan tidak memonitoring kinerja sistem secara rutin. Dan yang keempat, kerja reaksi, hanya memperbaiki sistem ketika sudah bermasalah, bukan mencegahnya. Cara mencegah agar tidak terulang, yang pertama, membuat SOP pemeliharaan sistem dengan jadwal rutin dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis manajemen server, keamanan data, dan troubleshooting. Yang ketiga, monitoring dan service berkala, pimpinan melakukan evaluasi performa sistem dan kinerja ASN. Dan yang keempat, penerapan nilai ASN berakhlak, khususnya akuntabilitas, tanggung jawab, dan adaptif, siap menghadapi tantangan digital. Alternatif cara untuk menghindarinya, yang pertama, otomatisasi sistem menggunakan tool monitoring server yang memberi notifikasi dini jika ada gangguan. Yang kedua, kolaborasi lintas unit, bekerja sama dengan unit IT Dinas Kesehatan sebagai dukungan teknis tambahan. Yang ketiga, pencadangan data, menyiapkan sistem backup harian atau berkala di server pusat atau cloud. Dan yang keempat, reward and punishment, yaitu penghargaan bagi ASN yang mampu menjaga stabilitas sistem serta sanksi administratif jika lalai. Yang kelima, manajemen perubahan, membangun mindset proaktif bahwa menjaga sistem lebih penting daripada hanya memperbaikinya ketika sudah rusak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi, ya teman-teman, podcast Mas, eh, yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bapak-bapak dan Ibu tadi, yaitu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang cerdas itu, ya sangat ditentukan oleh perilaku dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya nih, good practice ditandai dengan penerapan teknologi digital secara konsisten, kepatuhan pada SOP, integritas, serta orientasi pada pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, bad practice muncul ketika lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kesadaran akuntabilitas, budaya kerja lama yang enggan berubah, serta kurangnya pengawasan manajerial ya. Jadi, upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat kompetensi ASN melalui pelatihan, membangun budaya kerja digital, menerapkan reward and punishment, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, smart governance dapat terwujud melalui ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi. Sekali lagi ya, terima kasih kepada semuanya sudah bersedia hadir, sudah bersedia meluangkan waktunya di podcast Mas ini. Terima kasih Ibu Diah, Bapak Irwan, Bapak Ade, terima kasih. Mungkin selanjutnya next kita kalau ada waktu ya bisa kita undang lagi di podcast Mas ya. Siap, Terima Ibu. kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu.
Stop record deh, Kak.